dimandiakan, kada dikapani, kada usah disembahyangi, kada usah dikuburakan, kena hilang sorongan. Soalnya ada kurang gembul percaya biar abah aja katakannya di ruang tamu hari pertama kada hilang, hari kedua kada hilang, hari ketiga harum biar bau harum sekampungan orang gembul jadinya. Nah, dibungulinya akhirnya napa abut Kiai Haji Khalil Rahman almarhum waktu itu abut ya. Mudahan kita selamat lah. Jersidin kada boleh ke tanah haram, maka tanah haram kada boleh jersidin. Tanahnya itu haram, kada boleh dijajak. Apalagi di situ berumrah berhaji. Ya, bang kemana bangnya kami anak berumrah berhaji? Nina qalbun baitullah. Hati ini adalah baitullah, baitullahnya. Jadi apa yang berhaji berumrah kada apa aja. Setor sini enaknya sugih sidin. Dimulingnya juga. Yasidin pulang baik kada boleh jar kalau kita ke kubur baik membaca yasin dan tahlil. Siapa yang membaca yasin dan tahlil kada boleh dikubur. Bujur salah. Apa beda bujur-bujur? Keempat nih. Iya kan? Bujur salah. Salah bujur. Nah, berarti keempat biar nih lah. Kurang tuh nambah yasin, tahlil kada boleh dikubur, bujur lah. Pun hal bio ada sini. Kalau pelajari itik pokonyong lah nih. Menjual uyah di gudang garam. Allah, bujur lah bu, kada boleh nyuruh orang sembahyang. Nyata orang sembahyang kada boleh dilanggar. Menyuruh orang sembahyang boleh lah bu. Boleh lah, ada boleh boleh, bujur lah. Menyuruh orang sembahyang boleh lah. Orang ini sembahyang pian suruh-suruh boleh lah. Oma pian dia dites dulu lah. Hanya 20 menit sudah kena hang. Ini bujur-bujur. Kada boleh juga jerbuai kita lelaki ni pak. Ulun hari di pesantren tu pian hendak lawan pembinian di sini nah. Jadi hendak ulun kawin ni pian di kampung ulun tu nah ada binian pumas gitu nah hendak ulun kawin ni pian. Jadi jen guru kada boleh mengawini binian sekampung ya. Kenapa, Bu? Sekampungan. Ilah kada boleh lah sekampungan. Kada boleh juga jen guru mengawini binian sekelas. Sekelasan dikawini. Nah, termasuk gue kalau misalkan gula dia nih, nah di sini nah ada imamnya tuh gue orangnya perokok gue. Kalau imamnya tuh masih perokok, kada boleh dijadikan imam gue. Bujur lah bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-akhar syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tiya yawmal qiyamah fa innahu ya'tiya yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam aidan kam min sha'imin laisa min siyami illa al-ju' wal 'atash aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, habaib syarifah dimanapun berada, wabil khusus daripada jamaah Langgar Darus Salihin lokasi 2 pengurus baru Banjarmasin Selatan Indonesia dunia yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Semoga dengan berkat kita hadir di majelis yang mulia ini dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, sugih dunia akhirat, sugih 7 turunan, kawan naik haji setiap tahun, umrah sebulan 3 kali. Yang ada sing duitan mudahan banyak bisi duit, yang ada sing gawian mudahan banyak bisi gawian, yang banyak bisi utang mudahan yang utangi kan ingat lagi. Amin juga kah?
yang banyak mana duitnya dihutang orang, daripada tagihannya layar, ngeyel, ngalih, urangnya layar tulang, muul, mudahan yang layar mau bayar, padahal duitnya ada, kena matinya kada beginam. Amin ya Rabbal. Dan yang sudah bisa anak, kita doakan anak-anak kita semuanya mudah jadi anak yang soleh dan soleha, jadi kebanggaan Rasulullah. Yang kada sing anakan, lawas sudah kawin, nah lakinya kada anak-anak. Nah mudahan bininya setelah acara ini langsung hamil. Yang bujang, ya kalau belum kawin-kawin, hendak juga kawin sudah, mudahan lakas kawin. Yang hendak kawin lagi, dengan amin je. Kalau inya sudah meninggal pasangan hidupnya, inya hendak kawin lagi, mudahan lakas dapat jodohnya. Oh nyaring, alamat toh. Dan mudah-mudahan kabul hajat kita, baik hajat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Tuhan kada selawas di sini ya Allah, paling 20 menit ya Allah, karena Jaya Mustafa tuh ceramah setemat kalawas sama aja amplopnya. Tapi ulun kada harap amplop ya Allah. Isinya iya nih ya Allah, terlalu banget. Ulun menghadapi setahun ya Allah hanya kawan ceramah di sini, sekalinya pas sudah ceramah disuruh ibadahkan mengharap isinya. Senang banget, tahu lah, paham berarti itu. Semakin kandal semakin ikhlas. Tapi kami di pesantren sudah dititipi pesan oleh guru kami, guru kita almarhum Ustaz Abdul Muiz Basri ya Allah, kalau ikam terpakai di masyarakatnya sidin jangan mengharap apapun, mengharap amplop isinya kada boleh, haram hukumnya. Nah, jadi kami di pesantren itu sudah dititipi kayak itu Pak ya. Jadi insya Allah kami ini kada mengharap napa-napa ya Allah, kada boleh di sini berdosa. Cuma lebih berdosa lagi panitia atau tuan rumah kada mamploki. Itu masalahnya. Jadi harus dipadahkan dulu sebelumnya. Belum kada dibari kada bapak, paling belum hadangi kan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang ulun hormati dan muliakan, kalau kita ini maklumnya yang namanya bulan puasa, awaluhu rahmah ya, awasatuhu yaitu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan puasa ini terbagi 3. Di awalnya bulan penuh dengan rahmat, mudahan kita dapat rahmat beratan. Pertengahannya dapat maghfirah, ampunan dari Allah, mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Zahir batin, anak kita, mama abah kita yang sudah meninggal dunia dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan ada yang tertulis kita ini takdirnya mungkin masuk api neraka, mudah-mudahan dirubah oleh Allah, semuanya masuk surga. Takdirnya buruk berataan, mudahan diganti Allah dengan takdir yang baik berataan. Amin ya Rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang ulun hormati dan muliakan, kita sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Ini yang 4 ini harus kita utamakan. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 19.300 kalimat, 232.671 huruf. Kalau pada percaya hitung soranganlah. Itu mengandung intinya ada 6 macam. Yang pertama sejarah, yang kedua akidah, yang ketiga ibadah. Ulanglah, pertama sejarah, ini 70%. Kemudian akidah, kemudian ibadah, yang keempat yaitu desain ilmu teknologi, yang kelima yaitu akhlak, yang keenam hukum. Nah, ulun cepat aja karena 20 menit ini sudah menjalani 7 menit, berarti sisa 13 menit lagi. Sejarah ini sudah ulun bahas lah, ya Allah, jadi kada perlu lagi ulun membahas di sini. Sudah membahas di masjid yang lain, ya. Karena belum membahas di sini kita ada cukup waktunya. Oke lah, sebutin sejarah ini contohnya gue sejarah tentang Fir'aun. Walaqad najjaynaka bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Sesungguhnya ujar Allah Ta'ala, kami selamatkan nih jasadmu wahai Fir'aun supaya menjadi pelajaran orang-orang sesudahmu, supaya mereka tambah takut kepadaku. Wahai kalau Fir'aun pian tahu kada? Kamu yang kada tahu pada hina. Belum pernah ziarah ke situ. Alhamdulillah pian. Di Mesir
Mesir, di Mesir Pak, ya Allah. Maka Firaun ini kan hendak melihat jasadnya saja bayar 1.500.000 biar kada juga dek keluar kota lihatin di YouTube sepuas-puasnya. Ini di piramid itu nah diandak ya. Sekalinya Firaun itu sebelum Rasulullah SAW nih dilahirkan 2.500 sebelum Masehi, artinya 3.000 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan itu sudah ada. Bahkan sampai sekarang 5.000 tahun sudah kan kita 2025 kalau lah tambah sebelum Masehi 2.500 tambah zaman Rasulullah 500 kurang lebih yaitu 5.000 tahun yang lewat Fir'aun itu dimatikan sampai sekarang jasadnya kian tetap utuh awet kada hancur. Allah hendak memperlihatkan nina manusia yang paling durjana kan kagung-kagung maksudnya mengaku menjadi Tuhan. Garing aja kada pernah. Jangan misalnya stroke, jangan sampai diabetes. Salisma aja kada pernah. Matinya pun di Laut Merah biar sampai sekarang jasadnya itu dibuat di dalam museum, di dalam tabung kaca dan sampai sekarang dagingnya, kulitnya, tulangnya masih ada. Nah, luar biasa. Tapi guru aja di Martapura ada juga semalam kalau saja pian jauh-jauhnya mengisahkan Firaun 20 tahun pian dikuburkan tetap pian jasadnya kada hancur ditakunai oleh anu kan babuhan orang nih keluarga di mana nih rumahnya di Kelayan ya. Ya kalau kemudian apa usaha sidini ustadz kah, kiai kah, hafal Quran kah, penceramah lain, bapak apa usahanya? Usaha sidin ini setiap hari di pasal 5 mengangkat uyah. Pas awak sidin jadi wadi. Sekalinya sama pian. Di tubuh Fir'aun tadi sekalinya banyak mengandung garam lawan uyah, makanya kada hancur. Makanya pian yang setiap pagi makan iwak kare, insya Allah dikubur kada hancur. Alhamdulillah. Ada juga pernah di Kelayan juga sidin 5 tahun sekalinya kada hancur-hancur, tetap pian jasad sidin utuh. Ditabuk soalnya tetap utuh. Kenapa ya nama sidin utuh? Nah itu lain lagi kisahnya lah. Sejarah ini banyak ya. Udah langsung aja jen. Akidah yang kedua yaitu akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah. Ini penting banget. Yang pertama iman kepada Allah, yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah ini dua butik ini dulu bahas dulu karena ini yang nyata terpakai di dalam kehidupan kita. Masalah mati karena iman kepada Allah, yakin Allah itu kada di atas, kada di bawah, kada di kanan, kada di kiri, kada di dalam, kada di luar. Di mana Allah Taala, Bu? Bu, jawab, Bu. Allah Taala di mana, Bu? Kada betul. Nah, mantap ya Allah. Jangan memadahkan Allah itu hanya nama. Wujudnya Muhammad, rupanya insan. Nah, JMUI sesat. Ibadahkan 3-in-1 Allah ya manusia Allah Ta'ala. Nah ya artinya na'udzubillah min mudahan ya kalau kita ini selamat, anak keturunan kita, zuriat kita selamat daripada pengajian sempalang yang nama aneh-aneh itu kada sesuai dengan Quran dan hadis. Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, Allah itu satu, ahad satu. Jangan dipadahkan bersatu lawan manusia, hulul jadinya atau intihad jadinya berasum. Na'udzubillah min. Nah maksud dulu apa? Nih ada pian ibu-ibu karena kekurangan iman sudah tuh haju apa? Ya anggaplah ini. Nah jalan tol kita ini kan bagus meleneng. Sidin di waktu jalanan kosong kadida kendaraan sidin ini kada menyeberang. Timbah ada kekanakan laju benar pakai CPR warna merah ngomong 100 km/jam. Sekalinya ini tadi beruncap pian blok ya. Sedikit lagi teranjah kekanakan tadi. Pian sangkal banarinya. Paling kadainya teranjah kandang orang dibulikinya pian maaflah diucapinya ya lagi inya kada sabar lagi gitu nah dasar nah ini goblok nah inya menyeberang kada lihat pian anak mati kan nih sekalinya jadi ini ikam goblok menabrak ini aja lepas sekalinya dininya buah anak bunuh diri. Kenapa? Kai mati. Siapa lagi bariku makan ya sih, siapa bariku minum, siapa malah memijit-mijit ya aku ya. Banyak ijil juga nih. Padahal jelas ayatnya wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata bakar raut betingkau bati harap di bumi kecuali semuanya rezekinya dijamin Allah. Biar tahu lah cacak lah. Pernah lah biar cacak. Merancak.
Ya kalau cacak nih kada bersayap, sedangkan nyamuk bersayap. Ya Allah, siapa yang mendatangi rezekinya? Cacak kan nyamuk. Nah, tahu sih di loh, lawan nyamuk lawan cacak, pengamat cacak juga sih ini. Nah, kita yang bertangan, kita yang berakal, kita yang sekolah ini, nah jangan sampai kalah lawan kudanil. Kudanil jangan S1. Nah, yang lo jangan SD, TK-nya kada pernah sekolah TK, tapi awak masih ngelamakan. Wow, amazing. Kenapa orang itu jadi disakiti oleh Allah mencari rezekinya? Karena tarikus sholah. Ujar Rasulullah, meninggalkan sholat. Ulun buai termasuk ustadz yang rancak keluar masuk penjara. Percaya kalau lah biarlah. Percaya kalau lah. Percaya balah. Percaya. Ini ada juga. Nggak percaya gue aja. Biar dia gagal-gagal tampang kayak itu aja tampang kriminal. Wah ya. Julun kadang jadi hukum orang ceramah. Jadi ada biar kesian malam Jumat tuh nah pas untunglah ulun khutbah kalau ada salah hari Jumat guru malam tadi guru ada aja kawan kita yang meninggal dunia. Alhamdulillah julun. Oh, alhamdulillah malam Jumat julun. Man mata fi yaumil Jumat aw min ariya wa Allah min adzabil qabr. Siapa yang mati malam Jumat atau siang Jumat maka terlepas daripada siksa kubur. Hari ini Selasa lah, Rabu, Kamis, Jumat, nah 3 hari lagi siapa yang ada bersana? Bagus pian. Kenapa guru bagus? Itu julun terbebas daripada siksa kubur. Iyalah guru. Ini kurang bagus. Tapi guru mati bunuh diri. Astagfirullah julun. Kenapa jadi bunuh diri julun? Ini tuh sakit hati guru menelponi bininya assalamualaikum. Sakanya mah angkat nih anaknya. Nah, mana mama bahaya kawin lagi. Astagfirullah. Menyasar dia langsung. Seorang yang selama ini mencari rezeki biar mempertanggungjawabkan di sini sekalinya ditinggalkan bininya, bukannya bininya menunggu dengan setia soalnya kawin lagi menyasar dia mengambil tapi pas kekawanan guringan nah di kerangkengnya aja bergantung. Makanya hati-hatilah yang pakai tapih lah, jangan salah gunakan. Allahu Akbar, sakit hati. Kenapa imannya kurang? Kenapa imannya kurang? Ilmunya kurang. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun, tergantung pupuknya. Pupuknya apa? Yaitu ilmu. Makanya untung dia di majelis taklim ini ada seperti ini nah. Maka ada tanya jawabnya pulang. Tahu Allah amplopnya suntik kan gua nih. Itu beneran orang meyakinkan. Ada bapak amplopnya tetap sebutin ada bapak yang penting isinya 2. Jadi daripada amplopnya 2 begaya pak ya, jangan sampai dianggap gitu nah. Kalau dikira mengharap amplop, lu amplop banyak mau bagi-bagi akan aja ya. Kadang ulun rambit gitu buang. Jadi kenapa ini kurang imannya biar akhirnya bunuh diri ya Allah. Jakanya ini yakin yang namanya hidup, mati, jodoh, rezeki semuanya di tangan Allah. Kada harapan sampai membunuh diri gitu nah. Jujur kada. Makanya kita lah untung badar. Biar di majelis taklim ini datang duduk diam ngantuk-ngantuk sedikit ya kalau tetap diampuni dosa kita. Bahkan pian duduk di majelis taklim ini khairun min ibadati sanah, lebih baik daripada beribadah setahunan. Tuh ada ceramah guru wusu yang viral, apalagi di bulan Ramadan ya sidin. Di bulan biasa aja pian dinalah duduk di majelis taklim pahalanya sama dengan beribadah 1000 tahun. Bukan setahun aja, 1000 tahun, apalagi biar di bulan puasa. Makanya nih gandal-gandal pahalanya surga bersama Rasulullah. Jakanya misalkan duduk di majelis taklim pahalanya biar halus, kada surga paling kipas angin hadiahnya. Nah, ini masalah iman pula. Iman ini melahirkan ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Allahu Akbar. Nah, di mana Allah gurunya? Ayatnya fa'inamat wallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadap, di situlah ada Allah. Sebelum ada bumi dan langit, Allah sudah ada. Sebelum kalimat A dia ada Allah sudah ada. Pokoknya kita waktu berbincang melihat Allah, waktu berpanjang di dalam kitab hikam disebutkan sudah merasa melihat atau dilihat Allah. Jangan sembahyang Allahu Akbar begayaan nah.
Ada sadar di hadapan seorang, jadi ada yang baik di wadah itu nah dilanggar di batas 9 lah. Nah, sambat ya Allah, ini fakta yang realitanya karena kita berdusta ya Allah. Nah, begayaan kayak ini sekalinya yang dihigani kurangnya lama, membalas begayaan ini munculnya umat sebarisan rabat. Maka di ujungnya kai pula takut juga. Ngalih kekanakan di jesi namanya kelanggar begayanya gawian. Nah, ini buat contohnya orang kada yakin melihat dan dilihat oleh Allah. Ada juga yang kasihan kai-kai curhat lawan cucunya, wah ini curhatnya ke supermarket kada zaman kai bahari yang boleh 500 rupiah ya, beras dapat, tahu dapat, tepung dapat, minyak dapat, pokoknya apa yang kai kandak ini dapat. Kenapa kai bahari murah-murah kan? Wah ini larang kah? Jadi kada gua lagi kada aja sih. Wah ini kebanyakan CCTV aja sih. Banyak mangil gue, maling juga. Naudzubillah min dzalik. Ada juga biar kekawanan kesian nyembah kendaraan. Simpang 4 tuh ada lampu habang kalau stop kalau ini diterusakannya gue seakan ini timbul di sana ujung ada polisi. Nah aja dah. Ada polisi biar ditilang. Jadi di polisi STNK ada lah, SIM ada, KTP ada, BPKB apa lengkap dia pendataan. Tahu ada Jesiden lampu merah wajib stop. Kenapa aja sini dilanggar? Kada melihat kah? Tahu Pak lampu merah itu wajib stop. Bapak kenapa dilanggar? Ulun kada melihat pian banyak. Kada melihat polisinya pian harus ditilangnya 500.000 impal. Nah, naudzubillah apalagi kada melihat Allah Ta'ala. Nah, ini masalah keyakinan ya Allah. Mudahan kita yakin dengan Allah. Di mana geramnya Ustaz Allah Ta'ala tuh jelas ayatnya. Ana aqrabu ilaika min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Ulun bertakun bu, urat leher pian di mana bu? Di leher pian kah? Di leher kawan? Nah, di leher pian masing-masingnya kalau di leher kita. Karena itu gue nak bujur berdoa, apalagi langgar pian ini langgar penuh karamat, nah langgar penuh kenangan. Darus Salihin kata Pak. Darus Salihin tempatnya orang-orang soleh. Apabila dia berdoa di sini, insya Allah lakas kabul. Mudah-mudahan lah kabul hajat kita bertahan. 1 sejarah, 2 iman. Yang ketiga dasar-dasar ataupun ibadah. Ibadah itu semuanya ada dasarnya. Salat, aqimus shalah, dirikan salat. Zakat, wa atuz zakah. Puasa, kutiba alaikumus siyam. Ini ada juga yang di 5 tuh nah, yang ulun bahas tahun semalam kan sampai viral juga. Ya Allah jero. Kada bersembahyangannya, kada berpuasaan. Kenapa kada sembahyang? Nah, biar terus tadi kada mengerti, maka bulan puasa. Yang puasa tuh bulan. Manusia ini kada usah puasa. Ya Allah. Kenapa kada sholat? Nah, biar Ustaz amnya kada tahu lawan Allah Ta'ala sama aja meluasi lubang. Zaman Rasulullah adalah kayak itu. Hanya masuk Islam, kenal Allah sudah Allah Tuhan kita yang berkuasa menghidupkan, mematikan, harus ada detail macam-macam, tetap disuruh sembahyang oleh Rasulullah. Ini sampai kayak itu ya ada murid kami di pesantren biar taubat ajaran kayak itu tuh nah biar Ustaz ajar kalau misalkan biar sembahyang kadang ngerti lawan Allah Ta'ala biar sama evaluasi luang murid ya Allah ya Allah ini lu serahkan lawan Ustaz Jamil jajak sidin nah ya sidin nyong ngaku Allah Ta'ala aja sidin ya kayak itu boy ujung-ujungnya biar tempat pengajian sesuatu timbul mengaku Allah Ta'ala. Nah padahal aja sudah keempat yang kayak itu biar nah lawan gurunya kadang mau lagi berjumat. Kenapa? Yang satu kalau ustadznya gurunya jadi khatib atau jadi imam, sedangkan gurunya kadang disuruh jadi khatib kemana biar mencari masjid. Lalu kadang bersembahyangan Jumat, orang kadang sembahyang Jumat 3 kali munafik. Nah, itu masalahnya biar sudah diteliti oleh MUI. Mudahan biar dimaksud dulu dipaham nah. Ya Allah amin ya rabbal. Nih, misalkan puasa, nih jelas dalilnya kutiba alaikumusiyam. Jangan diolah-olah kayak tadi. Kenapa? Ikan berokok itu membatalkan puasa. Nah, biar tuh setelah kadang ngerti puasa itu setelah menahan dari makan dan minum. Lihat di ulun berokok nih, masa di mana ulun makan, di mana ulun minum, imbah ulun isap, ulun buang, ya Allah, ulun kada bisa mengerokok. Ibu mulinya pulang, ulun biar. Imbah itu pulang di sini, tuh yang di 5 sana lah.
bukan guru palima, abah palima sudah meninggal bang, sudah alhamdulillah. Maka amunnya buat kita dijar mati kada usah dimandiakan, kada dikapani, kada usah disembahyangi, kada usah dikuburakan, kena hilang sorongan. Sekarang ada kurang gambut percaya biar abah aja menyatakannya di ruang tamu. Hari pertama kada hilang, hari kedua kada hilang, hari ketiga harum biar bau harum sekampungan orang tembur jadinya. Nah dibungulinya akhirnya napa abut Kiai Haji Khalil Rahman almarhum waktu itu abut kan. Mudahan kita selamatlah. Yang sidin kada boleh ke tanah haram, maka tanah haram kada boleh aja sidin. Tanahnya itu haram, kada boleh dijajak. Apalagi di situ berumrah berhaji ya. Bang kemana bahnya kami anak berumrah berhaji? Nina qalbun baitullah. Hati ini adalah baitullah, baitullahnya. Jadi yang punya berhaji berumrah kada apa aja. Setor sini hanya sugih sidin. Dimulainya juga. Jasidin pulang baik kada boleh ya kalau kita ke kubur baik membaca yasin dan tahlil. Siapa yang membaca yasin dan tahlil kada boleh dikubur. Bujur salah. Apa beda bujur-bujur? Keempat nih. Iya kan? Bujur salah. Salah bujur. Nah, berarti keempat biar nih lah. Kurang tuh nampak yasin, tahlil kada boleh dikubur, bujur lah. Pun hal bio ada sini. Kalau pelajari itik maunyong lah nih. Menjual uyah di gudang garam. Allah, bujur lah bu, kada boleh nyuruh orang sembahyang. Nyatai orang sembahyang kada boleh dilanggar. Menyuruh orang sembahyang boleh lah bu. Boleh lah, ada boleh boleh, bujur lah. Menyuruh orang sembahyang boleh lah. Orang ini sembahyang yang suruh-suruh boleh lah. Oh pian ini dites dulu lah. Hanya 20 menit sudah kena hang. Ini bujur-bujur. Kada boleh juga jerbuai kita lelaki ini pak. Ulun hari di pesantren tu biar hendak lawan binian di sini nah. Jadi hendak ulun kawin ini biar di kampung ulun tu nah ada binian pumas gitu nah hendak ulun kawin ini biar jadi jer guru kada boleh mengawini binian sekampung ya. Kenapa bu? Sekampungan. Ilah kada boleh lah sekampungan. Kada boleh juga jer guru mengawini binian sekelas. Sekelasan dikawini. Nah, termasuk gue kalau misalkan gula biani nah di sini nah ada imamnya tuh gue orangnya perokok gue. Kalau imamnya tuh masih perokok kada boleh dijadikan imam gue. Jujur lah bu. Termasuk gue imamnya tuh ketujuh main bola. Kalau sini masih main bola gue jangan disuruh jadi imam gue. Ada yang antik lagi jarlah orang ini sembahyang berjamaah guru aja imamnya hanya berwudu ya apa tuh aja pertahunya loh imamnya hanya berwudu sekalinya yang berwudu ini namanya imam yang jadi imam di lain imam yang namanya imam majuran baharabiyu ujurnya. Nah, termasuklah yang namanya sholat. Ini pun kita punya dasarnya. Nah, kayak apa gerak sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat ujar Rasulullah. Nah, Rasulullah ya kalau seperti ini jar abah guru sekumpul. Nah, kita yakin guru kita itu pernah belajar dengan gurunya sampai ke Rasulullah. Rasulullah pernah belajar dengan Jibril dilajari Allah Taala. Nah, kayak ini nah upati. Nah, Imam Ghazali kayak ini nah upati, ini mengguru boleh lah. Allahu Akbar. Boleh nggak dah? Pertanyaannya upat siapa? Upat kai gue. Kenapa kai kayak itu? Nah di sini alif lam ha. Ini di sini pas kayak ini. Nah ini alif lam ha. Kamu upat Rasulullah. Maka dasarnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, umpat Rasulullah kan hendak kayak ini gak bola-bola. Ada juga yang di Martapura tuh dia tampakannya besar. Aduh, itu. Kenapa dulu itu supaya setan iblisnya menjauh aja sini. Dalil sini antik banget.
Pernah juga orang lompat kayak itulah. Ya Allah. Ada juga kan orang kan sedekap kayak ini lah mantan ajar abah dulu. Nah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal kayak ini. Kalau Imam Abu Hanifah buat India BTH kayak ini, Ibu Ustad. Ya kalau jangan tumpati kayak ini nabian. Itu buat masjid Imam Syafi'i itu buat Wahabi. Kenapa dipadakan buat Wahabi kan? Nah katakan kayak ini. Ya Allah. Nah takbirnya kayak ini, jangan kayak ini. Kenapa supaya kelihatan ketiak guru aja. Jangannya ketiak putih, ada juga nih girang berserabut dulu. Nah, ada juga takbirnya Allahu Akbar. Allahu Akbarnya jangan kalau tersalah biar kada sah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Banyak panjang kadang Allah gendang jadinya tuh artinya. Ada juga Allahu Akbar. Ada juga Allah Akbar. Jadi imam pula Bismillahirrahmanirrahimnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kurang kan Alhamdulillahirabbil alamin nya ada Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin apa kai? Kurang kan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin nya ada Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kenapa salahnya je Maliki Yaumiddin? Kurang ihdinas siratal nya ada ihdinas siratal. Ya Allah. Nah, banget lagi itu. Tapi imam ini biar dasar berat ya. Makanya kalau imam kita salah-salah sedikit, khususnya yang sunat jangan juga ya kalau tidak dihual badan kasihannya begaji kada juga. Ya ada juga biar kasihan imam ini hendak juga kayak buat tahfiz nih, bacaannya terpanjang. Lalu maghrib, sembahyang maghrib di sini berapa rakaat Pak? Berapa Bu? 3. 3 ya sama ya lah. Beda itu. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin jar makmum. Aja makmum kenapa aminnya 2 kali? Rupanya Imam Mahyama makmum tersumbalit. Supan sini langsung rokok rakaat kedua ada hendak lagi yang panjang cari yang hendak waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika. Inna a'tainakal kautsar. 4 kali sudah hafal muasidin biar jadi jangan anaknya bila tuntungnya kayak ini. Sekalinya ada hafal dan keanakan di belakang sambuhannya inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah kasihan biar. Nah itu masalah sembahyang biar puasa nih ada juga yang kai jam 12 siang mengambil obat botrek karena sakit kepala kai maka biar puasa. Kenapa biar minum botrek? Jadi jerkai itulah pakainya botrek bisa diminum kapan saja. Itu namanya kain korban iklan biar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah jadi pala sejarah akidah lawan ibadah. Nah, 25 menit dah. Biasanya lu ceramah 25 menit baik, kalau lebih rugi lu. Jawab nih. Bisa tanya jawab kan dulu. Kamunya kan aja lu taruh sama. Pokoknya kita injury time habis waktunya itu israk gitu kalau biasanya lah. Nah, supaya dapat pahala haji umrah mabrur. Ya, silakan Pak. Ini pertama dulu lah. Kita mulai mengisi di Al-Quran itu bulan. Ini udah jangan-jangan kalau orang meninggal dikubur itu dia dibangunkan lagi, disadarkan maksudnya itu nah. Oh aku ini meninggal Pak. Nah ini disadarkan maksudnya apa sebenarnya? Setiap orang tuh pasti disadarkan hal itu, lalu habis itu dimatikan lagi gitu. Enggak. Pertanyaannya berat juga lah. Oh, masuknya itulah tinggi. Makanya ulun nih kalau menjawab lah sesuai dengan isi pikiran ulun ya. Kalau pertama ulun nyatai kada kau menjawab, ulun belum mengalami lagi.
Ada ayat lah yauma tubaddalul jasad. Hari di mana digantikan jasad kita dengan jasad yang baru. Jadi jar Ahmad Ahmad Zamani, dosen kami waktu di UIN, pian sidin melajari tafsir Al-Qur'an 30 juz tuna. Pian pernah lah tamat membaca Quran. Coba Bu. Pernah lah Bu menjawab ini nah membaca Quran sampai tamat. Rancakai balah lawan terjemahnya tamat pernah lah. Lawan tafsirnya nah, belum. Kalau kita nih jangan tafsirnya lah. Ya kalau terjemahnya aja jangan kita nih banyak yang belum tamat. Jadi jasidin hari di mana digantikan jasad kita nih dengan jasad yang baru. Di sini nah maaf di lokasi 2 nih nah paling bungas siapa? Ditanding paling bungas ya kalau sakanya muncullah ya kalau acil lokasi 2 pembungasnya, saking bungasnya kucing jam dia terdingsir, ditanding pulang sedunia. Jadi sidin manusia terbungas tercantik in the world seluruh dunia dengan kecantikan sidin tuh nabuai dikuburakan. Niscaya inya pas meninggal dunia karena pasti minta gantiakan. Kada hendak ulun yang bungasnya. Kenapa? Tuh yang jelek waktu di kampung lebih bungas pada ulun. Ulun ini siapa? 1% aja. Jawaban ulun pertama diganti jasad kita. Yang pertama, nah itu. Yang kedua, apakah kita ini setelah mati itu dihidupkan dengan ruh dan jasad. Yang namanya ruh kita ini termasuk yang diabadikan oleh Allah. Ada 7 macam ciptaan Allah yang dikekalkan oleh Allah termasuk ruh kita. Yang mati itu jasad kita, ruh kita ini tetap ada. Nah itu, nah seperti itu Pak. Ya kalau kecuali karena hari kiamat yang aslinya itu nah hanyar matian berataan kan. Cuma yang namanya ruh tadi itu diantaranya termasuk yang tidak hancur, tidak mati. Insya Allah seperti itulah seingat ulun. Nah, yang mati itu jasadnya aja. Makanya di alam barzah itu seperti kaca Nina, kaca nako. Ya kalau yang di luar tuh melihat kita kadang melihat yang di luar. Mama abah kita, kain ini kita itu melihat kita. Apalagi malam Jumat mereka datangan ya kalau nah itu nah buktinya bahwasanya ruh mereka itu masih hidup, masih ada. Jasad benar cuma terdinding dengan alam barzah. Barzah itu ya Profesor Dr. Al-Habib Quraisyihab seperti kaca tadi nah. Inya kawa melihat kita, sidin tuh kau melihat kita kada kau melihat. Sidin kau mendengar kita kada kau mendengar sidin. Jakanya kita kau mendengar ucapan sidin, "Oi, sembahyangan." Biar gelabakan dumang di rumah. Ya kalau nah di situ Bang alam barzah. Jadi yang namanya kita ini setelah mati jasad kita, ruh kita tuh masih ada. Buktinya lagi ada biar. Sidin ini bulik dari Langgar. Jam 8:30 menyasak. Aku sakit kepala aja Sidin. Anak berabah dulu aja. Berabah sekalinya selajur. Anak tadi menggerawung nangisan biar bini maginnya ay kan kadidap riwayat penyakit napa-napa berabah sakit dada meninggal kadida lagi henaknya. Setelah itu datangan anaknya, datangan orang melawat baca Yasin, baca Quran macam-macam. Jesidin raminya datangan Jesidin modelnya ruh sidin tuh nah ini kisahnya ini tergabung mulu nih lah. Artinya seminggu sudah setelah itu anak sidin ini berdoa, "Ya Allah nah ulun minta pang nah ulun ini asa sangkal banar nah abah ulun meninggal ulun kada sempat menamui tau pelompang ulun mimpiakan barang lawan sidin." Nah lalu di dalam mimpinya itu setelah dikuburakan 7 hari tadi datang aku ni nak aja sidin. Nah mengisahkan tadi sampai yang menyasak tadi itu nah imbah itu datangan aku melihat ikam datangan cucu Jesidin. Cucuku melihat Jesidin aku cuma aku hendak angkat nih ada kawa. Nah akan polos tuh biar dia bisa melihat. Nah melihat kayaknya cuma ini kada kawa juga diikuti kai. Coba jangan jadi ikuti kai ya kalau terabang ya kita pulang gahir kan. Ya kenapa anakku di terabang serongan. Jadi pulang nah imbah itu aku nih jadi dibawa ke kamar khusus tadi nah dimandi. Kenapa aku dimandi aja sih? Aku bisa aja mandi serongan.
Jasidin deh pulang, imbah tuh sampai dibawa ke kubur, aku diumpat juga Jasidin. Kenapa jasad kuning Jasidin dibawa orang ke sini nih, di puluh orang kan lawan kain kapan, di sembahyang itu lihat Sidin, bahkan Sidin umpat juga sembahyang. Setelah itu pulang sampai 7 hari Jasidin dikajiakan di kubur nih, 7 hari dikajiakan di kubur. Imbah orang betamat tuntung bulikan bubuhan mengaji tadi, datang orang berdua gagah badan Jasidin tampan badan betakun, siapa Tuhan pian? Siapa Nabi pian? Apa kiblat pian? Siapa pemimpin pian? Hanya aku sadar aku dimatinya Sidin. Ya Allah, aku jawab aja Sidin. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad. Nah, kitabku Al-Quran aja Sidin. Kiblatku Ka'bah. Imbah itu, mbah betakun kayak itu boleh kayaknya Sidin. Ya Allah, pahamlah pian. Menurut kisah ini nih, ini kisah bujuran Pak. Ini kisah bujuran. Nah, bisa jadi kita kayak itu kena. Mudah lah, asa nyaman badan. Busia yang mungkar nakir tadi ya Allah dengan muasramnya, ya Allah betaring lah, marah buka. Bakaju juga bakajutan kayak itu biar tahu juga biar jawabannya Allah ada jinet kah ya? Bisa bertakun jinet tuh biar membuat penjinetan nah bu. Itu tuh gue naudzubillah min. Siapa yang lancak diingatnya? Ucap kira itu siapa Tuhanmu? Kalau hanya sembahyang, mengaji, Allahu Akbar, nah ingat Allah nyarinya. Ya tadi yang kisah tadi itu namanya menbadarinya. Hanya aku sadar pada aku dimatinya Sidin. Padahal nyaman badar Sidin tuh guling, tak keluar Sidin, jasad Sidin badai di kuburan tadi. Nah seperti itulah. Kalau diganti jasadnya, ya emang diganti. Kalau ruh kita termasuk 7 yang diabadikan oleh Allah, tapi itu tetap makhluk lah dikatakan, bukan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penakun guruna. Ulu wiswe rancang itu suara Fatihah waktu sholat waktu dia. Karena ternyata waktu membaca Fatihah itu sarung gue kena kalau banyak Fatihah boleh nggak bacanya? Ada tahu disambung nggak bacanya? Apalagi di dinas atau mustaqim banyak. Karena kalau ini aku kalau karena anak sarung nih sangat kalau bila disambung kan angin. Nah jadi kalau kita bedehem lah maka kalau misalkan kada kawal lagi ya kalau artinya kan darurat itu maka boleh aja. Kalau misalkannya sudah bedehem kawaja lagi sudah edah dan itu biasa kayak itulah. Sebenarnya pertanyaan pian ini termasuk bobo tinggi juga lah. Hati-hati ulun menjawabnya. Ya kalau ulun bahar itu ya ini termasuk menyinggung ulun juga sebenarnya. Ulun waktu di istiqomah tuh kayak itu juga. Tapi alhamdulillah hikmahnya tuh nah ulun kan kelas 2 aliyah sudah jadi imam di istiqomah. Bahkan waktu khatibnya kadida ulun yang naik. Disuruh guru ulun pun alhamdulillah. Untungnya tuh ulun mental wani aja kita mental baja daripada supan guru-guru kan kerdeng waninya naik lalu ulun lawan ulun kasihan bejumatan kan kalau nah karena kekawanian ulun di waktu aliyah tuh rancak ulun tuh gue bedehem sekalinya ada yang menagur kada boleh ya kada boleh bedehem terus kalau misalkan sudah kawa ya alhamdulillah jangan lagi bedehem paling kada dibatukakan. Nah kalau masalah hukum asal jangan jadi imam aja ya. Asal jangan jadi imam aja. Kalau sudah jadi imam itu kan macam-macam menjadi. Artinya kada apa-apa boleh aja tuh gue kalau misalkan darurat tadi. Nah, yang susah tuh jadi imam jerun. Nah, ulun tadi misalkan kan makanya berdehem dulu sebelum sembahyang, sebelum takbir. Kalau sudah takbir tuh jaga tuh Bang, karena itu sama hanya kayak merubah makna aja. Kita baca Fatihah kan, adalah Fatihah tuh gitu. Tidak kalau lah apalagi bersaut jadi higau. Jadi higau. Nah, kalau guru arba'in itu kan sidin daripada bedehem tadi batuk. Dihabiskan sidin kata kalau hanya sidin. Nah, itu batuk. Nah, itu lain dehem lah. Kalau bedehem itu ya tadi bisa membatalkan jar ulama. Cuma kalau misalkan yang bebuhan ulama-ulama ini kan kita pikir inilah luas lah. Artinya bedehem kayak di Arab tuh biar sah saja nya. Nah, ya ya kekanakannya yang lo begayan oh, itunya kayak bulu kucing itu biar. Nah, itu di Arab tuh biar.
Jadinya dalilnya ada aja Rasulullah kan di waktu Hasan wal Husain ya Allah bermainan lah pahambin diikuti sidin kan supaya jangan artinya kan yang namanya mengikuti gerakan ininya nah sah-sah aja ada apa-apa asal jangan mengubah kiblat kan apalagi bayar sekedar gitu tuh nah itu pembahasannya sebenarnya luas boy. Jadi simpel aja kalau misalkan darurat benar ya kalau lah kita kada kawal lagi kecuali dengan bedhem tadi. Nah, paksa bedehem, cuma jangan dibiasakan. Dan kita yakin kalau kerancakan itu bisa membatalkan. Yang salah tuh buahnya merasa kada membatalkan, lalu bedehem, harus silap sedikit-sedikit. Kebelujuran yang misalkan bebinian bungas pulang di muka lewat. Oh, banget lagi ini. Alah pada batal lagi buah rusak jadinya. Ya, mungkin ada yang lain lagi. Ada lagi pertanyaan. Orang-orang kan nafsuan ya kan biasanya nafsu kita anak para buka puasa kan. Apakah boleh-boleh aja demikian di rumah? Nafsu makan apa nafsu makan. Oh ya, nafsu lah. Nah, kalau dari segi fikihnya ya ada masalah lah, ada membatalkan lah. Cuma kalau dari segi tasawufnya, nah di situ bang kita kurangnya. Makanya ya Rasulullah kami saimin laisa min siyami illa ju' wal atas. Banyak orang puasa tapi kada mendapatkan pahala puasanya kecuali haus dan dahaga. Ya masalah kenapsuan tadi ya Allah, karena kita ini laparnya luar biasa ya Allah. Paisan patin tukar ya Allah, paisan pepuyuh tukar, pina nyaman bana nih, paisan ayam tukar, paisan cacak maka tukar yuk, beratan ditukari macam-macam. Imbas sudah ngingjar mana temakan, amnya temakan juga ya Allah sampai na menggerau. Artinya kan ini batas daripada kada tahan lagi awam kita. Ini kada haram kada sebenarnya, cuma ini kalau dari segi tasawuf nah di situ daripada dipandang akhlak termasuk yang kada boleh kada baik gitu nah. Cuma kalau misalkan dari segi fikih ya kada masalah. Cuma pulanglah kalau misalkan kita haram-haram makan ya Allah artinya pian hendak jawaban yang mana, bolehkah haram enggak? Ada jalan penjelasannya keduanya. Haram bisa jadi haram karena apa? Banyak tetangga kita yang ada makan seorang makan kan ingat benar. Makanya ada pian bubuhan rakyat Palestina itu nah di waktu bulan puasanya makanan makan dia disariki oleh yang puasa ikaminya kada berakhlak lalu kada beadab lalu bulan puasa tuh seharusnya puasa amunya kada puasa juga makan jangan batatapai bersembunyi sekalinya napa cukup kami sudah puasa 11 bulan jangan ditambahin jadi 12 bulan langsung melindap maksudnya apa deh kami sudah kada sing makanan nah kekurangan makanan kelaparan 11 bulan alhamdulillah bulan puasa ini banyak orang berbagi termasuk dari Indonesia lokasi 2 alhamdulillah kami makanannya. Nah banyak yang kada makan tuh nah gue kalau kita punya tetangga sekalinya tetangga kita nih kada makan dia kita di kegencangan dari situ haram sudah. Makanya jangan dikatokin tetangga lah kamu sudah makan lah tau. Takuni tugal buatan rumah ya Allah. Ayo jujuran ini amunya kada makan pian. Nah di situ bahayanya. Makanya termasuk ustadz guru itu pian termasuk menjaga muruah kada boleh makan di warung. Kenapa? Amunya makan di warung melihat orang kicap-kicap tuh nah guru tuh kada membari pian atau kita yang di warung tuh nah kada membari wah bahaya. Bisa jadi kena juga, tapi dari segi hukum tasawuf lah, bukan dari segi fikih ya nah. Tapi itu khusus ustaz atau tuan guru tadi nah menghilangkan muruah karena apa? Di waktu sidin makan kita makan tadi ada yang lewat kelaparan kita kada tebari bisa jadi hukumnya haram. Makanya bertawaran kalau makan di warung lah makanan gak solokasian datangan orang lah, nah jauhlon ya sebuah aja bayar ya kan lah kata kita masing-masing udah bayar. Nah seperti itulah. Jadi jangan terlalu juga makanannya nih lah bangawilah. Ya kalau misalkan terlalu benar itu jatuhnya kepada haram. Bahkan kita disuruh lah yang namanya anggota tubuh kita nih ya Rasulullah kalau anak makan silahkan, minum silahkan, wala tusrifu jangan berlebihan. Kalau kada kawa juga hendak makan terus karena kenafsuan tadi
Nafsu tadilah, nafsuan tadi, maka disini separuh untuk makanan, separuh untuk minuman, separuh untuk napas. Kalau napas ini sedikit, kebanyakan makanan, minuman, itu kalau makan bahaya, ya jadinya jantungan, kekurangan oksigen jadinya. Alhamdulillah, amin. Maka orang lama itu biasanya lakas badan mati. Ini kekurangan oksigen. Kecuali dia tahu ilmunya. Hendaklah bu panjang umur. Jar guru kita di pesantren itu gue siapa hendak panjang umur jisilin satu aja kuncinya. Napa guru cangkali bihinak. Selama biar cangkal bihinak, insya Allah biar jersidin kada mati-mati. Yang kedua, gue jangan jantungan. Jantungan itu sebabnya pengutan lawan tergesa-gesa. Hidup jangan pengutan lawan jangan tergesa-gesa. Kalau dua ini ada bahayanya laksbana jantungan. Dan orang lama itu sebenarnya untung. Ada kalau ayatnya lah, paman takulat mawazinu bahwa fi syatir radiyah, siapa berat timbangannya masuk surga. Amin ya robbal. Bujuran kalah. Hafal kalau ayatnya. Jadi masalah nafsu tadi karena tasawuf lah, kalau berlebihan dari itu lah. Paling kadang makruh lah. Ya ada lagi. Oh iya, kalau orang sakit boleh yang ada puasa boleh, yang lelah ada 5, yang begawi berat, ya kalau amunya yang ada begawi, kasihan bini anaknya kada makan. Nah termasuk tuh kemudian yang tadi haid, kemudian ini menyusui, ya kalau atau hamil, ya kena termasuk yang sakit banget. Lalu kita barii, makanya pian yang berjualan tuh kan di jalan tol tuh lihat banyak ya berjualan. Kalau berjualan niatnya kasar bebuhat mancing mania buat kunjungan, maka hukumnya haram tuh. Dangari itu ada berkah tuh. Ya kalau berjualan kasar orang mengunjung tadi, saya lagi bukan kesan begawi berat, maka hukumnya haram. Kada berkah rezeki pian tuh kan. Yang kedua, kalau misalkan ini dari makan tadi kesan orang yang garing, ya kalau kekanak-kanakan kah niatnya atau jerpian tadi memakan di orang yang garing, nah itu termasuk sunat juga tuh baik, ada berdosa jadinya. Kalau inya kau mengkodok, ya alhamdulillah. Kalau kada wajib maka bayar fidyah. Nah seperti itulah, bagus tuh biar tuh. Jadi ulun ada bahan kan, jangan sampai kita berjualan niatnya kasan orang yang ada puasa yang lepas daripada ulur syar'i, kita yang membukakan tuh gue berdosa juga. Kenapa guru yang membuka puasa berdosa? Nyata aing membukakan waktu zuhur, orang membukakan waktu maghrib. Ini zuhur ya orang. Tadi sungsung pada berokok sudah ya Allah. Orang kalau kada berokok itu bersembunyi. Orang kalau kada puasa bersembunyi, jangan ketampai Makanya dapat tuan guru pulang ya. Di guru ini kamu lihatnya ada neraka kan? Muar benar sih dia. Sudah melanggar kemudian menantang pulang. Bagus kayak bahari ya kalau di sekado punya makan, padahal makanannya waktu sahur terindami, sekalinya jam 11 haram muntah mie. Bingung bininya kenapa kak? Maka kita tadi bersahur terindami, kenapa pian muntah mie? Ini jermi bakas hari kemarin. Ada mungkin sekalinya di sekadumnya makan mie. Nah itu lain lagi kisahnya lah. Next ada lagi bu. Ada kurang garing juga boy, kita harus tahu juga lah akhlaknya lah. Kurang nih garing banget ya kalau ini motivasi, jangan diolah frustasi. Ya ini garing apa Pak Haji? Gula darah aja sidina tinggi benar 600 umat. Berarti dia ini kayak almarhum kayu ulun semalam adalah meninggal rumah yang sidin ini di warga. Kemudian kita ya kalau lihati jam tamu itu jangan orang pas sudah garing ini sibuk-sibuknya atau sidin istirahat kita beelang takut istirahat kasidin namanya istirahat jangan dimasuki nah kada ya. Nah alhamdulillah duduk ini pulang berjaga juga jangan sembarangan duduk di hingga kepalanya, jangan duduk di atas kepalanya karena binak sidin ya tahu sarik ya Allah. Nah seperti itu lah. Ada lagi bu?
Terus kalau sebelum Nabi itu kan ada nabi-nabi nih. Itu ibadahnya itu kayak cara mengajak umat itu seperti puasa kali belajar atau seperti apa. Sebelum Nabi Muhammad itu ada ya kan, ada nabi-nabi sebelumnya itu kan. Nah ibadahnya itu nanti apakah khususnya kita puasa dulu kan? Oh ya bujurlah, karena kutiba alal ladzina min qablikum jalah. Jadi orang Nasrani itu je puasanya banget pada kita. Kita ini kan antara 30 29, orang Nasrani itu je 60 hari wajibnya. Kalau buahnya kada puasa berarti ada ayat yang dihapusnya. Kemudian kalau orang Yahudi itu 40 hari atau terpaling mulutlah antara 40 yang bebuhan Kristen, Nasrani atau sebaliknya tadi julur. Jadi bebuhannya itu puasa berataan. Kemudian masalah sembahyangnya nyatai mengumpati zaman-zaman Nabi terdahulu. Bahkan ulun kada ingat nalah seperti kewajiban sembahyang subuhnya itu misalkan Nabi Ibrahim yang diberikan mandatnya. Kemudian Nabi Musa ada yang sembahyang zuhur asar aja dua waktu aja kan. Kemudian lagi Nabi Isa ada ini. Lalu Nabi Muhammad ini digabungkan 5 waktu gitu nah. Jadi kalau misalkan bertakun masalah bacaan tadi, ya bagaimana cara beribadah mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dia mengikuti nabi-nabi terdahulu. Siapa nabi kita yang terdahulu abahnya para nabi yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Di sini Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang di jalur kanan sini yaitu Nabi Ishak. Nah di bawahnya ini Nabi Yakub sampai ke Nabi Isa, bukan keturunan Bani Israel. Nah itu kisahnya buat. Jadi semuanya ini beribadah berataan. Bahkan ada yang mengatakan Waraqah bin Naufal sepupunya daripada Siti Khadijah itu kan masih menganut agama terdahulu yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sidin kada Islam kada masalah, termasuk yaitu pamannya Nabi Abu Thalib. Abu Talib kan zaman Nabi masih hidup ya Allah. Waktu Rasulullah diutus 40 tahun, Sidin kan mengucapkan syahadat ya. Ke riwayatnya, kenapa? Karena Sidin masih mengikuti agama yang terdahulu, menyembah Allah. Lihat di dalam kitab Manaqib Siti Khadijah. Waktu Sidin melamarkan Siti Khadijah untuk Rasulullah, apa diucapkan Sidin? Alhamdulillahilladzi nasabana min nasbi Quraisy. Ucapan Sidin alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa artinya? Segala puji bagi Allah. Allah itu siapa? Ya Tuhan kita Pak. Makanya ada yang mengatakan Abu Thalib mati kafir. Hadangi dahulu. Ulun pernah ziarah ke makam Abu Thalib lawan Abdul Muthalib. Dia tahulah. Bu, pian yang rancang ziarah KFC itu tahu lah Bu. KFC singkatannya kuburan Fans Club. Ketujuh kuburan ziarah ke makam wali. Pernah lah pian ziarah ke makam Abu Thalib. Ulun alhamdulillah pernah Pak. Tahu lah pian makam sedih di mana? Ini Muara Kalayan. Dipercaya hongang. Di mana? Di Ma'la makam Siti Khadijah yang pernah umrah, yang belumlah mudahan lakas ke umrah beratan. Jadi ini regol Siti Khadijah dibuka waktu itu 2014 pian. Makam Siti Khadijah itu dasar lain pada yang lain. Bahkan bang tinggal sini kan, kalau kita rakyat bawa barak lah yang di kaca plastik tuh. Nah kalau melihat itu kalau anginnya ampah wadah kita harumnya luar biasa. Makam Siti Khadijah sesuai apa yang termaktub tercatat di dalam Manaqib Siti Khadijah. Jadi ada kawan kami itu namanya Ustadz Patoni Amin Patoni. Sidin lahir di Mekah, abahnya lahir di Mekah, kainya lahir di Mekah, bahkan termasuk tuan guru keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ustadz ya di atas Ustadz makam Abu Thalib kita kasih tuan, ayo jero datang 10 meter dari makam Siti Khadijah naik biar. Nah, unik ingatan nih karena umroh perdana kami itu di bulan puasa dan dibukanya ini Idul Fitri pertama, kedua, ketiga sampai 2025 ini kada lagi dibuka regolnya tadi tuh. Nah, makanya untung benar jolon hari ketiga tuh nah jangan hari ketiga tuh kami kada tahu pada dibuka game sudah kada sempat kami ziarah ke situ. Maka membaca Yasin kada boleh di situ biar berdiri berduduk
berduduk atau bersila kada boleh. Jadi mau baca Yasin tahlil ini berdiri biar Yasin wal Quran. Pas di pusara Abu Talib 10 meter dari makam Siti Khadijah naik tadi sekalinya harum badar biar. Nah, oh baca kami ini harumnya. Cium ke kanan ke bawahnya, cium ke kiri tidak, ke belakang ke ide yuk. Jadi dia sebujur nih makam Abu Talib tadi yang harum badan supaya lebih yakin yang keingatan belum kekanakan bubur lokasi buaran kayak gitu. Maka nih bu, kelempok sekalinya harum bandar biar dari pusara Abu Talib nih. Ya Allah, juluh ini nah yang dibadakan buahnya mati kafir karena sempat bersahadat nih, buktinya harumnya luar biasa. Padahal sudah 1400 tahun yang lewat dikuburkan sampai sekarang masih harum baik. Padahal kan ada orang mandaki kembang, menghidupi perapen, dupa, apalagi orang membalik minyak harum. Kalau orang membalik minyak harum kelihatan basahnya. Ini kan tidak, harumnya luar biasa. Sampai sekarang belum baik, kadang pernah lagi nak mencium aroma yang harum tadi itu, nak mencari minyak harum tuh biar kadang dapat belum, yang mencari jawab. Imbah itu biar 2017 ada kekawanan ulun bawa ustazah TK Mutakin di Pakawaman tuh. Nah ustaznya itu di Martapura ustazah ada makam hanyar harum ya, kita kasih tuan tah jalan ayo ke situ kami 2 bis sekalinya biar dasar harum benar juga. Kenapa? Kembangnya 2 pekap. Nah itu biar antiknya makam Abu Talib yang tadi menyembah Allah, mengikuti agama-agama terdahulu, yaitu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lagi? Ada apa lagi yang aku telepon? Diberi waktu nggak dulu. Ayo, asal jangan ngalih-ngalih pula. Seumpamanya ulun di perjalanan lalu sembahyang zuhur terlambat sampai ke asar, yang kita tidak mengkata itu atau mengada zuhur atau sembahyang asar dulu atau hanya sembahyang mengada zuhur. Maksudnya ini sembahyang zuhur ulun tadi ketinggalan pas waktu asar sampai mengada zuhur tadi dahulu atau sembahyang waktu asar ke dalam minggu dulu dua lah makanan nanti ulungan. Ya itu boleh. Tadi mulanglah masalah khilafiyah. Ada yang memandangkan lebih diutamakan sahibul waktu karena ini asar dulu akan hanya zuhurnya. Ada juga memandangkan jangan ya zuhur aja asar dulu. Nah terserah pian dia mana hati pian yang lebih kuat kayak itu. Nah itu ada khilafiyahnya. Kalau ulun lebih baik dulu ya kalau asar aja hanya karena mengkodok zuhur. Di situ perasaan hati kita astagfirullah, ulun minta ampun ya Allah, jangan kada dikodok-kodok kekanakan wahini. Nah gara-gara melandau bangun jam 7 sudah ada orang dikodok di sini dikanda jadinya lalu lagi kada selamanya. Maka kuncinya di sini masalah rezeki. Kenapa orang itu sakit rezekinya diantaranya meninggalkan sholat. Nah itu mah dan hendaklah busugih bu. Nah bu warisakanlah lawan anak keturunan kita. Nah 4 macam ini. Nah mungkin ini terakhir lah. Ini pesan dari Abah Guru Sekumpul. Jangan tertinggal 4S. Kayak apakah caranya biar, tapi jangan juga sampai berdarah-darah lah kekanakan dipukuli. Mentang-mentangnya ada sembahyang lemparkan mulai atas loteng tingkat 3. Seorang juga ya Allah yang ujung-ujungnya nama baik. 1 gue sembahyang 5 waktu, usahakan berjamaah. Kenapa jadi berjamaah? Karena berjamaah ini tiket diterimanya oleh Allah sholat kita. Kalau sembahyang seronganan Allahu Akbar sekalinya ya Allah tetangga menyangka 2 kali telang. Nyamannya ya Allah hilang sudah khusyuk gue cacat sholat kita. Tapi kalau berjamaah sejamaahan haram kecium sembahyang zuhur 6 rakaat kada apa-apa. Asal lebihan jangan kurang ya Allah, karena kadang khusyuk tadi diterima. Yang kedua nih, surah Waqiah setiap malam jangan ditinggalkan, atau 100 ayat membaca Quran jar Abah Guru Sekumpul. Nah, makanya wajib belajar mengaji itu bisa, harus bisa, jangan sampai kada bisa tadi. Ya Allah, jangan menyambut syak tuh nah. Ya Allah, seharusnya bismillah, jangan bismillah.
A'udzubillahi minasyaiton. Ini ada juga gue orang dipukul rata terus. Orang kan bismillahnya ada bismillah ihdinas syiratal mustaqim ya. Syirah pukul syak berataan tuh bang. Jadi je guru syak sa ya. Syak sa ya. Ulun ni guru aja kada bisa dipaksa-paksa. Nah bujur lah sih. Artinya bujur-bujur belajar gitu tuh nah. Yang ketiga buah salawat. Pian tahu ya kalau lo dulu lah rumah ulun di mana? Yang di mana? Di Batu Bari ya lah. Rumah ulun kan di sini ya Allah di Melati 3. Karena kan ya lah di kadang-kadang mek ini nah di rumah ulun nih. Artinya dirancang kayak diundang. Maksudnya ulun ini alhamdulillah termasuk ada mampu baik bahaji umrah, tapi alhamdulillah sudah 7 kali bulan-bulik Makkah Madinah termasuk bahaji plus. Makanya ulun saring kalau hajinya ulun tuh ada dibuat Pak. Tadi kayak nyambat SHI ya kalau ada bapak atau salah sebenarnya STHI. Sarjana teologi STHI kan bapak ulun yang di situ banget lagi biar menyambut titel ulun. Kami ucapkan terima kasih kepada Haji Ahmad Saifullah STHI STHI ulun yang telah mengabulkan hajat kami ya. Kami minta halal minta ridho kepada khususnya Al-Mukarram Haji Ahmad Saifullah STHI ya gini. Lebih baik dengan SHI ya Allah daripada STHI itu salah. Hajinya tadi kenapa jadi ulun saling karena dibuat bukan karena sahabat haji lah. Bos ulun tuh yang menghajiakan tuh ada gampangan biar 360 juta harganya. Nah ulun gratis alhamdulillah. Kan hendaklah haji gratis, umrah gratis hendaklah. Yang hendak umrah gratis angkat tangan. Nah kalau yang hendaknya harus sah. Ini bulan Ramadan nah, yang ulun doakan sekali lagi yang hendak umrah gratis. Nah, ulun ganti dulu kameranya. Yang hendak umrah gratis. Nah, ya. Tinggi. Tinggi, sekali lagi. Nah, yang kalau ini nak bos saya nah hendak umrah gratis ya. Hai ke depan Pak, bos ulun yang mau umrahkan. Ini ulun ini mampu ya mau umrahkan pian. Iya. Ini lo tapai kalau bos ulun nah hendak umrah gratis jangan bahaya. Bos saya nak ketahuan kan muha-muha gratisan kan. Sama lawan ulun gitu nah. Iya Allah. Nah. Pian hendak umrah lawan ulun lah. Ulun gratis kan bujuran nah. Ulun insyaallah bahaya ini tulak. Ustaz Ali Usman kan tulak ya tadi hanya datang sini tuh nah merasai 3 hari puasa di sana. Kami di gue alhamdulillah setiap bulan ditawari bos hendak kapian tulak Ustaz. Ulun kada kawan aja ulun mengajar. Nah, bulan puasa ditawari sidin juga karena sudah ulun terdaftar di sini oleh Haji Idi kan. Jadi ulun menolak umroh ulun. Kaya padahal. Ini alhamdulillah. Nah, juga siap ulun menggratiskan pian kumpul karena kita berumrahnya di Masjidil Haram, kesananya masing-masing. Terserah piannya kayak apa kan ya. Ini pensi ulun lah. Kalau pensi bos ulun tadi kan saya diberangkatkan sidin pian. Alumni Istiqomah berdua disekolahkan sidin di Hadramaut dijamin tiket pesawatnya ya kalau lawan makan-makannya luar biasa. Piti Ma'ali pian Masya Allah sidin menggaji bubuhan menambahi gaji bubuhan guru di pesantren pulangnya luar biasa. Piti Ma'ali minta maaf lah ulun kesambat lah piti-piti yang lain jangan terhina lah jangan tersinggung lah kalau pian hendak ulun promosikan juga umrahkan ulun juga. Kenapa julun tadi sarik ulun karena sambat hajinya tadi pakai karena kegampangan biar duit bisi 360 juta biar sekalinya banyak yang kada tertulak biar bos batu bara kada tertulak bukan lagi bos jagung raja jagung kada tertulak juga raja jagung ini di atas bos-bosnya jagung biar Jokowi jana hendak datang kada diterima sidin
Pak Jokowi bae hatta ke rumah pian, maaf di sini kada aku terima. Kenapa? Karena sumpan pian bupati ini tanah di tanah laut ini nah banyak bolong ketahuan sidin karena pian sumpan. Oh ini bujur lah biar ulun aja jen ke istana negara ini siap 2 kali. Jokowi hendak pelang kada terima sidin siapa? Haji Budi Raja Jagung. Di mana? Tuh di Pelihari di Gunung Raja pian. Banyak aja apa nih? Berapa hektar? Gerak ya ladang jagung sidin kada banyak di sidin 150 hektar aja. Oh, 150 hektar. Ya Allah, pantas ya digelar dengan Raja Jagung. Nah, 4 kali berangkat. Bos batu bara 4 kali, bos emas 42, bos sapi ya jual, bos ayam 42, bos batu bara 42, bos batu kuburan 42. Wow, amazing. Alhamdulillah. Itu maksud ulun lah. Ya, kita memang Pak, makanya sih alhamdulillah tulisnya Haji Ahmad Saifullah ya wis. SHI-nya salah karena Bapak. Yang penting jangan STHI tadi itu nanti. Rumah ulun sebenarnya bukan di Pekampuran Raya, boy, aslinya rumah ulun tuh aslinya di Brunei Darussalam. Belakang rumah Junai masuk ke dalam. Dan ulunnya aslinya lahir di Tarim, boy, bukan di Banjarmasin. Tahu lah Tarim? Taluk Tiram. Sekolah di Perancis. Perancis tahu lah, Pekampuran Raya, Komplek Istiqomah. Nah, 6 tahun lalu Ustaz Muiz juga mengaji duduk di rumah Sidin kan hari-hari sampai Sidin meninggal dunia, Masya Allah. Mudah-mudahan Sidin dapat terus amal jariahnya ya Allah. Kemudian ulun begawi di 2 negara, yang pertama di Jepang, yang kedua di Jerman. Tahu lah Jerman? Nah, jajaran Pakauman. Tahu lah Jepang? Jajaran Pemangkih. Nah, dan ulun ini walaupun aslinya orang Banjar, mama abah ulun itu belesteran buat. Mama ulun itu aslinya Amsterdam. Tahu lah Amsterdam? Amuntah terus ke dalam. Kalau abah itu aslinya Swedia, boy. Tahu lah Swedia sekitar wilayah Alabiu. Nah, demikian segelas info. Minta halal, minta ridha, minta maaf. Terima kasih atas undangannya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan kita bermimpi Nabi. Mudahan kita bermimpi Nabi. Mudahan kita bermimpi Nabi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun salah, tolong jangan laporkan lawan polisi pula. Kasihan anak bini ulun mahadangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.